Pada tanggal 8 November 1965, jemaat digoncangkan dengan wafat Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu. Setiap anggota jemaat diliputi dengan kesedihan. Pada tanggal 8 November 1965, setelah kewafatan ayahandanya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad terpilih sebagai khalifah ketiga di Rabuah. Dalam banyak hal, putra yang luar biasa ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan Masih Maud alaihissalam yang menyatakan bahwa ia akan menikah memiliki keturunan. Tahun 1970, Hujur melakukan tur ke Afrika Barat, di mana di sana beliau merasakan kebutuhan yang sangat untuk membantu orang miskin di sekitar beliau. Kemudian, beliau merancang gerakan Nusrat Jahan untuk mengatasi permasalahan di Afrika dengan membangun rumah sakit dan sekolah bagi warga setempat. Dengan karunia Allah Ta'ala, dampak gerakan ini terasa cepat sehingga pada akhir kekhalifahan ketiga telah dibangun lebih dari 20 rumah sakit dan lebih dari 120 sekolah. Tahun kemudian, Hujur berkunjung ke Swiss, Inggris, Jerman, dan Spanyol untuk peletakan batu pertama masjid-masjid di negara tersebut. Masjid Basyarat di Spanyol merupakan masjid pertama yang dibangun di negara tersebut setelah lebih dari 700 tahun. Dari sekian banyak gerakan yang dicetuskan oleh Khalifah ketiga, salah satu yang paling penting adalah gerakan Ta'limul Quran yang dicetuskan pada tahun 1966 dengan harapan agar tidak ada lagi anggota jemaat yang tidak mampu membaca Al-Quran dan juga tidak mampu untuk memahami maknanya. Huzur juga melakukan gerakan Wakaf Arji yang menghendaki tenaga relawan untuk menghidmati jemaat selama 2-6 minggu dengan menggunakan biaya sendiri. Huzur kemudian membuka kantor Wakfi Jadid Atfa untuk mendorong mereka menanam kebiasaan berkorban dalam dirinya. Api penolakan terhadap jemaat Ahmadiyah dikobarkan pada tahun 1974. Situasi telah menjadi semakin genting sehingga banyak orang Ahmadi yang ditangkap, dianiaya, bahkan disyahidkan. Hal itu menjadi pemandangan yang biasa. Para penentang tidak berhenti sampai di situ. Masjid-masjid, perpustakaan, dan rumah misi pun dirampas untuk dihancurkan. Para Ahmadi di seluruh negeri mengalami pemboikotan. Selama beberapa bulan, Huzur menghabiskan waktu malam untuk berdoa, memohon perlindungan dan keselamatan para pengikutnya yang tulus. Pada tahun 1978, pandangan kaum Kristen dunia seketika mengarah ketika Hazrat Mirza Nasir Ahmad menyampaikan pidatonya mengenai mematahkan salib di London. Walaupun ada ancaman dari gereja-gereja, Huzur tidak berhenti menyampaikan ajaran-ajaran yang indah Islam kepada dunia. Setiap momen dalam kehidupan Huzur selaras dengan moto yang telah beliau pilih untuk jemaat, Love for all, hatred for none, cinta untuk semua, tiada kebencian bagi siapapun. Pada tanggal 9 Juni 1982, dalam usia 73 tahun, sang pembawa janji perdamaian ini, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, wafat dan berjumpa dengan penciptanya. Hampir 100.000 anggota jemaat berkumpul di markas Rabuah. Sesuai dengan ketentuan dalam jemaat, diselenggarakan pertemuan Dewan Komite Pemilihan di Masjid Mubarak, Rabuah untuk memilih khalifah yang baru. Di bawah bimbingan ilahi, Dewan Komite Pemilihan memilih Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai khalifah dengan diliputi perasaan haru. Pertama-tama beliau mengambil sumpah di hadapan ribuan anggota. Kemudian, beliau mengambil janji setia. Pada masa Jenrajia, persekusi terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah sampai pada puncaknya. Tokoh-tokoh mereka dijarah, dibakar, massa melakukan kerusuhan di depan masjid mereka. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Buto kian meningkat. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi meminta para anggota untuk bertahan, dan beliau terus memperingatkan Jenrajia. Namun, sang jenderal tidak memberikan perhatian terhadap peringatan-peringatan tersebut. Pada tanggal 26 April 1984, Ordonansi 20 ditetapkan dalam kondisi darurat militer oleh Jenrajia ul-Haq. Ordonansi tersebut dirancang untuk melarang para Ahmadi mengamalkan keyakinan mereka. Dengan segera, Huzur membuat pertemuan dan dengan suara bulat diputuskan bahwa Huzur harus segera meninggalkan negara itu. Sebagai konsekuensinya, Huzur meninggalkan Pakistan dan sampai di London Heathrow. Huzur kemudian menetapkan London sebagai markas jemaat yang baru. Dalam kurun 3 tahun, disadari bahwa jemaat akan berkembang dalam skup yang lebih besar. Maka pada tahun 1987, beliau memulai gerakan Wakafinau dan menghimbau para orang tua dari berbagai belahan dunia untuk mewakafkan anak-anak mereka, bahkan sebelum kelahirannya, serta mendidik mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka menjadi pengkhidmat yang bermanfaat bagi jemaat. Ketika ditetapkan markas baru di London, Huzur dapat memimpin jemaat ini dengan bebas. Pada tanggal 23 Maret 1989, menandakan 100 tahun perjalanan jemaat Ahmadiyah. Dari awal yang sederhana, di kota kecil Kadian berkembang ke lebih 120 negara di seluruh permukaan bumi. Dan dalam 100 tahun terakhir, jemaat Ahmadiyah telah tumbuh menjadi semakin kuat. Pada tanggal 7 Januari 1994, MTA Internasional diluncurkan dan dimulai siaran harian. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menaruh perhatian penuh dalam pengelolaan dan pengawasan menyeluruh terhadap administrasi MTA. Di bawah arahan beliau,
Channel MTA ini berkembang dengan sangat cepat, maka dimulailah siaran 24 jam di seluruh dunia pada tanggal 1 April 1996. Beliau sendiri menginisiasi program-program baru dan ambil bagian dalam banyak sekali program, mulai dari ceramah-ceramah, khutbah, dan sesi tanya jawab, sampai pengerjaan Al-Quran dan homopati, yang menyajikan layanan bagi orang-orang dari berbagai usia dan beragam bahasa. Beliau memastikan bahwa MTA berupaya untuk menyediakan sarana tarbiyat dan pelatihan yang tiada bandingannya dalam sejarah. Kepribadian beliau yang karismatik membuat jutaan orang tersentuh. Rintangan-rintangan kini telah runtuh dan pesan-pesan beliau kini dapat sampai kepada para anggota jemaat dimanapun mereka berada. Beliau menyebarkan perintah-perintah Tuhan. Beliau adalah mata air pengetahuan. Beliau menyentuh hati orang-orang yang dicintai, baik oleh kalangan muda maupun tua. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih Ar-Rabi, wafat di kediaman beliau di London pada tanggal 19 April 2003. Pada tanggal 22 April 2003, Hazrat Mirza Masrur Ahmad terpilih sebagai Khalifatul Masih Al-Khamis. Hari ini, Selasa 22 April 2003, setelah salat maghrib dan isya, pertemuan Majelis Itikaf Khilafat yang ditetapkan oleh Hazrat Khalifatul Masih radhiyallahu anhu di bawah pemimpinan yang terhormat Saudari Hamidullah Sahib telah dilaksanakan di Masjid Fajr London, di mana seluruh anggota sesuai dengan pedoman setiap anggota atau majelis telah mengambil sumpah setia pada Khilafat Ahmadiyah. Kemudian setelah itu menetapkan yang mulia yang terhormat Sayyid Zada Masrur Ahmad Sahib Salamahu Rabbuhu sebagai Khalifatul Masih. खिलाफत अहमदिया से वाबस्तगी का हलफ उठाया और उसके बाद मुकर्रम व मोहतरम साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब सल्लमाहु रब्बहु को खलीफतुल मसीह मुंतखब किया. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, kita menyadari bahwa lebih daripada sebelumnya, kondisi ini menekankan suatu kebutuhan yang mendesak untuk kita mencari dan menggapai kedamaian serta harmonisasi dunia. Kondisi yang menyedihkan di Syria, Mesir, Libya, dan Irak nampaknya juga akan membawa kita pada sebuah jalan menuju sesuatu yang lebih jauh dan luas, bahkan lebih menghancurkan. Sejak terpilih pada April 2003 dengan bimbingan Allah Ta'ala sebagai Khalifatul Masih yang kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz telah melakukan perjalanan secara intensif ke berbagai belahan dunia. Di setiap tempat beliau senantiasa menyampaikan pesan yang sama, menyeru orang-orang di seluruh dunia pada perdamaian, keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Perkataan dan arahan beliau berbeda dengan perkataan yang disampaikan oleh seluruh pemimpin dunia lainnya, karena beliau tidak didorong oleh kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Beliau hanya didorong oleh sebuah keinginan untuk menyebarkan kebenaran dan ajaran Islam yang damai ke seluruh dunia. Pada tahun 2012, Hazrat Mirza Masrur Ahmad menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya pada dua parlemen yang paling penting. Pada tahun 2012, Hazrat Mirza Masrur Ahmad menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya di dua parlemen yang paling penting di dunia. Pada bulan Juni, beliau menyampaikan pidato bersejarah di Capitol Hill yang berisi desakan kepada Amerika untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk kebaikan umat manusia dan untuk mewujudkan perdamaian. Di awal Desember, Yang Mulia Huzur diundang oleh Parlemen Eropa untuk menyampaikan pada para petinggi parlemen terkait kebutuhan mendesak di masa ini. Acara ini diselenggarakan oleh Dr. Charles Tenik, MEV. Di dalam acara itu, beliau dapat menyampaikan pidato kepada para anggota parlemen Eropa. Hadir pula para anggota parlemen dari berbagai parlemen nasional dan berbagai pejabat tinggi, serta banyak orang-orang berpengaruh lainnya. Huzur mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan negara-negara Eropa tentang tanggung jawab mereka sebagai Uni Eropa. Huzur juga diterima di gedung parlemen London oleh Deputi Perdana Menteri dan para Menteri Inggris, serta anggota parlemen di bulan Juni 2003. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis berkunjung ke Westminster untuk menyampaikan pidato utama dalam sebuah acara resepsi khusus yang dibawakan oleh yang terhormat Devi MP, Menteri Negara Energi dan Perubahan Iklim, serta praksi dari semua partai untuk memperkenalkan Jemaat Muslim Ahmadiyah dalam perayaan 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Inggris. Pada 7 Januari, Huzur melakukan perjalanan ke Singapura, Australia, New Zealand, dan Jepang untuk mempromosikan pesan perdamaian. Pada salah satu kesempatan, beliau menyampaikan bahwa beliau telah menyampaikan pesan yang sama, yaitu menyeru pada perdamaian dan keadilan dalam banyak kesempatan di berbagai belahan dunia. Saya tidak tahu seberapa besar pemikiran saya memberikan impact terhadap mereka yang mendengarkan saya, dan saya juga tidak tahu sejauh mana mereka bekerja
untuk membangun perdamaian dalam ruang lingkup pengaruh mereka. Akan tetapi, insya Allah, saya akan terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang ke penjuru dunia. Saya akan terus menyampaikan kepada semua orang bahwa untuk dapat terbebas dari rasa sakit dan penderitaan yang dihadapi pada masa kini, kita harus menjunjung keadilan sejati dan kesejahteraan. Apakah yang dimaksud dengan keadilan dan apa saja yang dikehendakinya? Saya akan menjawab pertanyaan ini sepenuhnya berdasarkan pada ajaran suci Al-Quran. Kata-kata Huzur memberikan pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia. Dengan karunia Allah Ta'ala, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadallahu Ta'ala bin Nasir Hadis akan terus menunjukkan kepada dunia makna sejati Islam Ahmadiyah, pesan perdamaian, dan memimpin jemaat Muslim Ahmadiyah pada tahun-tahun selanjutnya.